warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan iltamisuha fil ashril awakhir faman yataharraha falyataharraha fi lailatis sabi' wal 20. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang kita muliakan, guru kita Ustaz Marjan dan para asatiz, para sahibul bait, keturunan Haji Hafiz, yang mana dapat kita senantiasa di dalam taat, di dalam ibadah, di dalam tilawatul Quran, di dalam mengisi waktu, di dalam salat subuh berjamaah dengan doa ad'iyah, dan kita lanjutkan dengan kuliah subuh di dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf dan zakat mal dan zakat fitrah. Terakhir ini adalah fase 10 terakhir, itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Ini yang paling penting, yang maka kita meminta untuk orang tua kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, supaya mereka dibebaskan semua dari neraka. Apabila mempunyai dosa, baik kita baik mereka, antara kita dengan Allah, atau dosa antara kita dengan manusia, atau kesalahan adami, maka kita harapkan rahmat Allah, ampunannya, dan dibebaskannya dari api neraka. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa, berkehendak mengeluarkan orang-orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, di hatinya ada iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selagi ada di lubuk hati kita, sanubari kita, la ilaha illallah bergetar, begitu juga orang tua-tua kita dahulu pasti akan dikeluarkan, walaupun dia ada perbuatan kesalahan, dosa dan lain-lainnya. Apalagi didoain waladin salihin yad'u lahu. Kita anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita. Ada doa namanya birrul walidain, doa berbakti kepada orang tua. Di antaranya ucapan, ya Allah, kalau orang tuaku dahulu semasa hidupnya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak mencari rezeki yang salah, banyak mencari rezeki yang haram atau syubhat selama dia mendidik aku untuk mencari nafkah buat aku dan ibuku dan anak-anakku. Ya Allah, dia mempunyai dosa, ampuninlah dosa-dosanya ya Allah. Tuh baktinya anak kepada orang tuh. Ya, kita semua sekarang berasa kita nih manusia, kita bapak mencari rezeki buat anak. Mungkin ada salah sama orang, mungkin ada urusan sama orang, mungkin sedikit nyerempet ke syubhat, mungkin juga makan yang haram. Maka kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dijebloskan ke dalam api neraka dengan kesalahan kita dengan manusia atau dengan Allah. Nah, tambah doa, ditambah malam-malam akhir Ramadan, pembebasan dari neraka, itqun minan nar, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini penting sekali. Ulama-ulama, enggak kita, mereka takut sampai-sampai di dalam doa witir, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami dan tengkuk orang tua dan ibu kami dari api neraka. Ini yang sangat-sangat kita harapkan di akhir-akhir 20 sampai 30 itqun minan nar. Dah
Kita kalau wudu, kita ngusap tengkok kita minta, ya Allah, fukka ragabati minas salasili wal aghlal minan nar. Ya Allah, bukakanlah belenggu rantai tengkokku. Kita ini sebagai tahanan-tahanan api neraka, dibelenggu, diikat, dirantai. Ya, kalau kita punya kesalahan, mau diseret ke neraka, tapi dengan doanya anak-anak yang soleh, ya, diampunin oleh Allah selagi ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Bahkan juga di dalam hadis yang lain, Allah kuasa, Allah mampu menggantikan tempat-tempat orang yang Muslim di dalam neraka, digantiin, ditempatin orang Yahudi atau orang Nasrani. Orang Islamnya dikeluarin. Alhamdulillah, itu masih ada harapan buat kita. Kita ini pasti ada tempat kita di neraka, ya, karena kesalahan, dosa kecil, dosa besar, dosa banyak. Tempat kita Allah keluarin, kita dimasukin orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu Allah masih sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi untuk kita mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Sudah 3 malam lewat, ya. 21, 23 ini malam Jumat, Masya Allah. Malam Jumat bertepatan Lailatul Qadar, ada kecenderungan di situ malam Lailatul Qadar. Kalau bertepatan dengan malam Jumat, ulama-ulama cenderungnya karena malam Jumat udah berkah. Malam Jumat udah mulia malam Jumat. Apalagi dimasukin pas-pasan malam 25. Ada ulama-ulama yang soleh kemarin, ya, kita nanya kepada dia, bagaimana nih guru, namanya Guru Bunyamin. Saya insya Allah malam 25 katanya nih, insya Allah, karena malam mulia. Kita tahu malam Jumat malam berkah. Nah, isi, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita lewatin, ya, sembahyang berjamaah, qobliyah dan ba'diyah, isi dengan sunnah-sunnah, sembahyang duha, sembahyang awabin, sembahyang istikharah, sembahyang apa saja yang kita bisa, sembahyang tasbih, isi dengan tilawatul Quran, beberapa juz pagi, siang, sore, malam. Minta sama Allah harapan, angkat tangan kita, buka hati kita, ngaku kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita, Allah ridha sama kita, Allah tulis kita dapat malam Lailatul Qadar. Masih ada lagi malam 27 lagi. Maka Nabi kita nggak kasih tahu yang mana. Kalau kita dikasih tahu langsung malam 25 enak, ya kan? Nah, udah gue sembahyang malam 25 aja sekaligus. Enggak, alhamdulillah. Nabi pinter, Nabi kasih tahu malam-malam terakhir, tapi yang mana? Wallahu a'lam. Ada di dalam kitab Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Kalau itu datangnya puasa Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya Rebu. Kalau itu datangnya Rebu, malam Lailatul Qadarnya Kamis. Begitu, satu hari beda sehari. Kita kemarin puasa kita Rebu, ingat nggak? Jadi puasa kita Rebu, nanti Lailatul Qadarnya Kamis malam Nah, ada sedikit hitung-hitungan begitu, ulama ada punya firasat, namanya firasatul mu'min, ya, yang dur binurillah. Firasatnya orang mukmin itu memandang, melihatnya dengan cahaya Allah. Karena bukan main hitung-hitungan ramalan, bukan, ya, tetapi itu dengan dasar ilmu dan hadis-hadis. Maka malam 25 dapat, insya Allah malam 27 juga banyak hadis-hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, siapa orang yang mencarinya, carilah di dalam malam 27. Kita ingat kalau kita umrah, Masya Allah, malam 27 itu numplak orang semua di Mekah, numplak orang semua di Madinah, luber kalau orang bilang, sampai ke ujung-ujung jalan, sampai ke gang-gang, sampai ke hotel-hotel, sampai bawah atas penuh, jalanan orang padat malam 27. Bayangin nih udah 2 tahun kita nggak umroh. Kalau kita setahun 4 kali jadi berapa? 8 kali nggak umroh gitu. Sakit banget berasa. Kan saya punya jamaah umroh setahun 4 kali, bawa 4 istri lagi.
Ya, jadi enak kebagian semuanya. Adil ya. Ini sekarang nggak umroh 8 kali hilang. Ya Allah, berasa Mekah udah rindu banget sama Zam-Zam, rindu sama Maqam Ibrahim. Di situ nangis kita dengan di Hijr Ismail, di Mizab. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar yang suka-suka umrah keempat tuh malam-malam terakhir. Nah, di situ malam 27 tuh bayangin aja itu Mekah, air manusia. Kayak air deh. Kenapa? Dia mengharapin malam Lailatul Qadar. Kali-kali dengan nangis, dengan merengek, dengan mengemis. Nggak apa-apa deh kalau kita nggak bisa nangis, belagak nangis. Betul, Nabi bilang, "Fa in lam tabakau falyatabakau." Ya, kalau engkau nggak bisa nangis, belagak nangis. Ini gimana sih? Terharunya manusia. Kalau terharu mungkin karena senang, karena dosa juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya engkau menangis, di sini tempatnya engkau mengemis, di sini tempatnya engkau mengetuk pintu Allah Subhanahu. Malam Lailatul Qadar malam 27. Nah, mudah-mudahan kita masing panjang umur. Malam 25 dapat, malam 27 dapat, malam 29 lagi insya Allah. Malam takbiran masih kita harapin, karena malam takbiran malam-malam 5 yang mulia, malam Jumat mulia, malam nisfu Sya'ban mulia, malam awal Rajab mulia, malam Idul Fitri mulia. Tuh, malam Idul Fit. Nanti ada malam Idul Adha, ada malam Arafat. Itu malam-malam mulia. Nisfu Sya'ban, awal Rajab, malam Jumat, malam awal Idul Fitri, Idul Adha, malam Arafat. Itu malam mustajab. Kita isi. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak-banyaknya. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Baca kulhu sebanyak-banyaknya. Baca istighfar, takut nama Allah. Minta dosa-dosa setahun kita habisin. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan la ilaha illa anta subhanaka. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca selawat yang banyak di malam-malam takbiran. Isi dengan takbir lebaran. Sedikit kita jedah dengan takbir lagi, baca dari zikir masjid. Kalau kita malam takbiran begitu, pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekian kali, misalnya 10 atau 40 atau 30 diseling dengan takbir. Baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula sekian banyak diseling dengan baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah diseling dengan takbir. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh diseling dengan takbir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula diseling dengan takbir. Itu mahal-mahal, itu zikir-zikir penting semuanya, zikir-zikir Quran. Di malam-malam takbiran doa kita diangkat, diterima, dibuka. Bahkan paginya malaikat-malaikat turun ya untuk memberikan medali, memberikan tanda lulus di jalanan-jalanan lebaran. Masya Allah, mau menuju ke masjid nanti ada yang musafahah dengan malaikat, ada yang diselamanin sama malaikat. Kita nggak tahu. Ada yang Allah berikan dia cahaya, qabul puasanya, diangkat makamnya, diangkat derajatnya, martabatnya karena dia lulus ujian bulan puasa. Kita lagi diklat nih, lagi pesantren kilat 30 hari. Kayak orang-orang yang di masjid lagi belajar Al-Quran. Taruh giliran habis, dia lulus. Alhamdulillah, dapat 4 juz, dapat 5 juz, dapat 10 juz, dapat setengah Quran, dapat seperempat Quran, dapat Al-Quran, semuanya lulus dia. Dikalungin gitu, diwisuda sama malaikat. Ente lulus, ente. Ya, puasa ente pol. Terawih ente pol, Quran ente bagus, semuanya ente pas, dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga i'tikaf. Kita nawaitu sunnatul i'tikaf muddat julusi wa salati fi hadzal masjid. Setiap kita masuk ke masjid di mana aja, baik musalla atau masjid, sama. I'tikaf itu kata Nabi, man i'takafa fuaiqa naqah ya'taqallahu ragabatahu minan nar. Siapa orang beriktikaf walaupun sebentar
seperti orang memerah susu unta. Tukang susu di sini dulu banyak, ahli-ahli merah susu sapi. Lama enggak? Sebentar kalau udah jago, udah ahli. Udah sebaskom langsung. Sebentar enggak tuh? Ente iktikaf di musola di masjid sebentar aja udah dibebasin tengkok ente dari neraka. Alhamdulillah. Tuh datang lagi bab tentang tengkuk kita. Ya. Ya bebasin, apalagi berjem, apalagi tadi kita cerita ada di sini Qiyamul Lail apa ya, Qiyamul Lail Ustaz Ja'far dan dulu Ustaz Nasir Zain, saya ingat ini dia Ustaz Ja'far. Jadi dulu saya nama Ustaz Nasir Zain zaman-zaman Haji Fauzi masih ada. Haji Fauzi jemput saya tengah malam, mertuanya cinta sama saya itu, mertuanya Ustaz Nasir Zain baru pulang dan begitu. Saya juga baru datang dari Saudi tahun 94-an. Setiap bulan puasa Qiyamul Lail di rumah lama itu Ustaz Zain, Nasir Zain di atas. Nah, sambil kita ceramah itu penting, nggak bisa di tempat jauh, di tempat rumah kita, nggak bisa bersama sama anak istri kita. Dengan Qiyamul Lail, dengan isi, dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, semuanya dengan istighfar. Banyakin istighfar di tengah malam karena Allah Subhanahu wa taala berkata wal mustaghfirina fil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Macam-macam istighfar. Ngajarin istighfar ada kali 10 jenis, 20 jenis. Ya, dengan hadis-hadisnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha al-hayyul qayyum atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua jenis istighfar yang kita tahu. Pertama-tama buka dengan Allahumma anta rabbi, karena di malam hari itu Allah melihat hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min sa'ilin, hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Di dalam apa itu? Maulid Diba. Di malam Maulid Diba Allah menawarkan, apakah di tengah malam ada yang mau beristighfar, ada yang minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya? Apakah ada yang mau bertobat? Pintu tobat dibuka. Siapa yang berdosa siang hari, dibuka pintu tobat malam hari. Enak gitu. Siapa yang berdosa malam hari, dibuka pintu tobat siang hari. Begitu juga hal min talibi hajah. Ada yang mempunyai permintaan hajat, banyak gitu. Ini semuanya ada hajatnya enggak nih? Oh, ada yang hajat nih, bininya lagi minta buat kue. Ada yang bininya minta buat baju sama anaknya. Hajatnya besok nungguin, ada yang gol kayak gitu. Ada yang datang kayak itu duit min haitsu la yahtasib, kan begitu. Ada yang mikirin rumahnya mau dirapiin sedikit, ada kerusakan. Ada aja anak, ada yang mau ongkosin anak di rumah pulang dan seterusnya. Ada yang bini mau keluar kampung, ke mudik, kan punya duit. Itu hajat kita, minta sama Allah. Minta Allah kuasa. Fa idza arada bi syai'in an yakuna lahu kun. Enggak ada susahnya bagi Allah. Tapi kita minta sama dia hajat kita. Hajatan fi nafsi ya Rabb, faqdhiha ya khaira qadhi, kata Hayyul Hajjat. Ya Allah, aku punya di dalam jiwaku, jiwa ragaku, di dalam hatiku ada hajat-hajat. Mereka ulama hajatnya banyak tentang akhirat. Kalau kita tentang fulus terus. Ya hajatnya apa ya Allah, selamatkan waktu aku lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, giliran aku mati, ya hawwin alaina fi sakaratil maut. Tuh, hajat-hajatnya minta. Ya Allah, kalau aku dikubur, terangin aku dikubur ya Allah. Hajat-hajat akhirat semuanya. Ya Allah, kalau aku ditimbang, timbanganku yang berat nanti ya Allah. Hasanatku yang banyak. Ya Allah, kalau aku mati, aku mengucap la ilaha illallah di hari yang mulia. Itu hajat-hajat akhirat. Ya Allah, kalau aku masuk surga, masukin surga Jannatul Firdausil A'la, sama Nabi kita, sama Rasulullah. Itu hajat-hajat orang-orang ulama. Masukin. Jadi juga ada hajat
Tapi yang pertama hajat dunia, ngurusan rumah tangga nih. Sampai ulama ada katanya Imam Muhammad bin Daqiqul Id, ulama besar. Dia miskin, keluarga sama istri sama anak. Istri cerewet, bu jangan cerewet-cerewet bu, sama laki bu, kesian. Jangan dipaksa, ini pagi-pagi udah minta ini. Mana ayam, opor katanya buat opor. Nah, mana apa dipanggil ini kalau kita buat ketupat, buat ini. Si laki orang nggak punya apa-apaan. Ulama dulu kan susah, bukan kayak kita sekarang diantar mobil. Ya, dia bilang aneh nggak ada, po, sabar po. 27 belum datang, 28 belum datang, malam 29 belum datang. Ya, sampai mikirin nih si suami nih Ustadz besok mau jadi khotib hari raya Idul, dipikirin ya Allah duitnya belum datang, besok jadi khutbah. Di tengah khutbah dia ngelamun. Sampai khutbahnya nyimpang. Aneh di rumah nggak ada ayah. Bini aneh minta ini. Jadi dimasukin ke khutbahnya. Orang sebut katanya Imam Ibn Daqiqul Id. Katanya dia pikirin katanya hajat-hajat hari raya. Sampai begitu manusia. Itu orang alim begitu. Apalagi orang biasa. Ya, saudara-saudara kita. Nah ini kalau kita harapan permintaan hajat kita sodorkan nama Allah. Nanti Allah yang qadhiyal hajat. Banyakin salawat, salat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Terus ini wa taqdi lana jami'al hajat. Kita minta ya Allah, lulusin semua hajat-hajat kami ya Allah. Engkau yang meluluskan hajat, enggak ada. Ya. Nah, ini permintaan-permintaan di malam-malam Idul Fitri, malam-malam Lailatul Qadar dengan banyak istighfar, pengakuan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal. Itu doa Rasulullah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah digga wa jilla sirrah wa alaniyatah. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'iz dzunub wal atham. Istighfar. Nah, begitu juga jangan lupa kita kalau kita mempunyai harta kita zakatul mal. Zakat harta kita dengan hati yang senang, dengan betul-betul ngaku bahwa ini rukun Islam yang keempat. Ya. Kalau kita nggak zakat kita dimasukin sama orang-orang musyrik, sama orang-orang musyrikin karena nggak percaya dengan zakat, nggak mengeluarkan zakat. Zakat itu menjaga harta kita dari pencurian. Zakat kita dijaga dan harta kita dari tenggelaman, dijaga harta kita dari kebakaran, dari segala yang merusak harta kita. Dengan zakat itu dijaga oleh Allah. Ada seorang ulama dia main dagangan laut katanya, barang-barang di perahu. Dulu perahu-perahu besar bawa barang-barang dagangan. Nggak tahu itu perahu di tengah-tengah jalan kena ombak, hancur itu pecah. Barang-barang mapar di laut semuanya. Ada yang rusak, ada yang tenggelam. Ini orang soleh nungguin barangnya di tepi pelabuhan. Sama orang-orang, wah barang kita katanya di kapal itu atau di perahu itu udah hancur, udah pecah belah. Kata dia enggak, barang aneh selamat. Kenapa guru? Aneh yakin, kenapa? Karena aneh zakatin harta aneh tiap tahun. Nggak bakal tenggelam hartaku. Masya Allah. Punya apa itu? Punya keyakinan harta aku nggak bakal tenggelam. Aneh zakatin dia. Rumahku nggak bakal kebakar, nggak bakal dicuri sama orang karena hartaku harta halal dan aku keluarin zakat. Bener. Orang semuanya teman-temannya pulang nggak punya harta, nggak ada yang datang lagi, hancur. Tahu-tahu dari kejauhan ada kayu-kayu besar di atasnya barang-barang dia. Itu kayu jalan sampai ke pinggir tepi. Tuh katanya barang dia datang. Dijaga sama Allah subhanahu. Kuasa nggak Allah? Kuasa. Karena apa? Hartanya dijaga sama Allah. Karena dia ngeluarin zakat. Kita begitu. Jangan kita bakhil sama zakat. Orang yang ngeluarin zakat nggak bakhil. Walaupun dia nggak suka sedekah, nggak suka hadiah, nggak apa-apa. Jangan pikirin kita, tapi giliran zakat kita wajibin. Kita punya duit, keluarin zakat kita. Dengan senang hati itu. Nanti zakatul fitrah. Zakatul fitrah juga wajib.
anak kita semua kita zakatin. Kenapa? Zakatul fitrah itu makanan untuk orang miskin dan ampunan-ampunan buat kesalahan-kesalahan puasa kita. Puasa kita kotor dengan sesuatu dosa, puasa kita ada cacatnya, nanti dihapus dengan zakat fitrah kita. Ya. Zakat fitrah itu mengangkat amal-amal kita. Kalau kita nggak ngeluarin zakat, puasa kita nggak terangkat, mapung di atas langit, nggak diterima sama Allah Subhanahu. Maka zakat wajib kita keluarin dengan senang hati, dengan tahu pahalanya, dengan tahu kewajibannya. Zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah, zakat badan kita, anak kita, istri kita yang kita nafkahin, semuanya kewajiban kita. 5 anak. Kalau saya 20 anak, gimana? Mau bininya 4, 24 jadi. Nggak apa-apa, senang hati. Ya. Datang nggak rezekinya? Datang. Jangan pikir, jangan dibilang nggak ada. Ada, Allah kuasa, kecil bagi Allah. Di kerajaan Fir'aun aja katanya, ingat Nabi Allah Yusuf, ingat nggak? 7 tahun berlimpah ruah beras. Apalagi zaman sekarang nih, lagi beli beras dulu nih. Ya, paham nggak? Lagi beli beras dari desa buat Jakarta. Jakarta melimpah ruah beras. Alhamdulillah. Nabi Yusuf zamannya, zaman Fir'aun, kekayaan melimpah ruah. Allah kuasa, gudangnya kaya Allah Subhanahu. Dia yang numbuhin padi-padi, dia yang panenin, dia yang kirimin itu ke dunia, diputerin itu semuanya itu beras. Dari negeri sono, dari A, dari B, dari C, semuanya Allah yang panenin, yang numbuhin. Apa bisa seorang numbuhin sendiri? Nggak ada yang bisa numbuhin padi. Nggak ada yang bisa bikin padi sendiri, nggak ada, susah. Yang bisa hanya Allah Subhanahu. Nah, ini semuanya yang kita bahas dari i'tikaf, dari malam Lailatul Qadar, dari malam-malam yang mulia nanti hari raya. Begitu, karena minggu depan udah Kemis nih kita. Udah nggak ngaji lagi udah. Ya kan? Nggak ngaji gitu, udah istirahat. Nanti insya Allah tahun depan kita isi. Jadi ingetin tuh malam-malam hari raya. Nah, ya begitu juga zakat fitrah, zakat wajib. Yang terakhir maaf-maafan. Jangan ada orang puasa masing marahan, nggak diterima ya puasanya. Ada hadis Rasulullah SAW, 5 orang katanya nggak diterima di Ramadan atau di luar Ramadan. Percuma. Di dalam Ramadan nggak diterima, di luar Ramadan juga nggak diterima. Kenapa? Mutus-mutusan silaturahim, nggak mau maafin saudaranya, nggak mau maafin tetangganya. Orang lebaran mau tetangga marahan, ya sama juga nggak lebaran loh. Maafin hati kita sama musuh kita, sama yang jahatin kita, sama yang zalimin kita. Lerain, ridain, maafin, halalin. Nanti kita dihalalin sama Allah, kita diridhain sama Allah Subhanahu. Jangan percuma. Orang yang nggak sembahyang, orang yang nggak puasa, orang yang dosa kabair di bulan puasa, orang yang putus silaturahim, dan orang yang durhaka sama orang tua. Awas. 5 ini nggak diampuni nama Allah di Ramadan atau di luar Ramadan. Sama, walaupun di bulan Syawal, walaupun di bulan Jumadil Awal. Kalau ente masih silaturahim putus-putusan, nggak diterima dosa kita. Ente nggak sholat, ente nggak puasa, ente nggak zakat, ente nggak ngerjain dosa-dosa kabair, susah. Kita jujuni bakil kabair, hindarin dosa-dosa besar. Dosa kecil kita nggak sunyi, karena kita manusia, bukan malaikat, kita bukan orang maksum. Maka kita minta jangan sampai kita orang yang memutuskan silaturahim. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga katanya orang yang memutuskan. Apa maksudnya? Memutuskan silatur di malam terakhir. Kita sudah bayan, udah akur, saudara. Ini gara-gara sebidang tanah ribut, nggak mau ngomong sama saudaranya. Gara-gara warisan kan biasanya. Gara-gara tanah, gara-gara surat, gara-gara warisan. Akhirnya dia yang satu nggak mau ngomong, yang satu nggak mau bayan, yang nggak satu nggak. Nah, jangan. Itu semuanya bukan sifat-sifatnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ruhama'u
bainahum, baik, sayang, kesian antara satu dengan yang lain. Nah itu yang penting-penting di malam-malam terakhir kita jangan lewatin malam 25 dan 27, malam 29 dan begitu juga malam Id. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin semuanya, diterima pahala kita dari satu sampai terakhir, dan insyaallah panjang umur. Ya, Nabi aja masih mengharap panjang umur. Ya, di dalam hadis pas puasa Asyura, apa kata Nabi? Wala in ishtu ila qabilin la asumanna tasu'a wa Asyura. Kata ulama, Nabi aja masih mengharap hidup tahun depan. Kita nggak tahu kan? Ada yang tahu umurnya panjang, ada yang tahu besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin. Siapa yang tahu besok dapat duit apa enggak? Dapat rezeki apa enggak? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu besok masih hidup apa enggak? Enggak juga. Karena kita minta masing 4 hari ini, ya Allah sampein biar sampai lulus semua puasa kita. Sampai lebak. Enggak cukup sampai situ, minta tahun depan masing sinin adidah, kan di dalam doa witir begitu. Ya. Barakallahumma barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, sininan adidah wa awaman madidah ala ma yurdillah wa rasulah. Ya Allah panjangin tahun demi tahun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, panjang umur terus dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu panjang umur dalam keridhaan Allah, dalam taufik dan hidayat, dalam taat dan ibadah, di dalam keenakan keluarga, mawaddah, sakinah, anak-anak soleh, rezeki, berkah, itu yang enak. Mudah-mudahan kita dikasih semuanya, amin. Doa kita diangkat, diterima oleh Allah, permohonan kita, hajat kita dikasih oleh Allah, digampangkan urusan kita, urusan istri kita, urusan anak kita, urusan kebutuhan kita, begitu juga hajat-hajat akhirat ya Allah, ya, supaya kita mati dalam husnul khatimah, diringankan di dalam sakaratul maut, mati di hari-hari yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, masuk dalam kubur, dibebaskan kita daripada soal kubur, dari fitnah kubur, dari segala munkar dan nakir. Begitu juga diluaskan yang kubur kita, raudhah min riyadhil jannah, diberikan oleh Allah nanti waktu kita bangkit bersama para aulia, para syuhada, para salihin. Begitu juga di padang mahsyar kita dibebaskan daripada haus, dahaga, dijauhkan daripada azab, siksa, tadi takut dan lain-lain. Nanti kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim dengan seperti kilat. Begitu juga ditimbang hasanat-hasanat kita yang banyak, ya, seperti gunung-gunung hasanat, supaya kita timbangan kita, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Begitu orang ulama itu instingnya begitu, mikirannya ke sono, enggak mikirin yang kecil-kecil tadi, mikiran yang gede-gede, minta sama Allah, karena Allah la yata'adzamahu syai', enggak ada yang gede sama Allah, enggak ada yang besar sama Allah, semuanya kecil. Kalau kita wah besar banget nih, banyak banget, enggak, sama Allah kecil. Allah dari zaman Adam sampai sekarang ngasih terus. Habis enggak? Berhenti enggak? Enggak berhenti-berhenti. Hujan aja enggak berhenti-berhenti. Ya. Rezeki enggak berhenti-berhenti. Keadaan demi keadaan dikasih sama Allah. Nah, Allah besar, mudah-mudahan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husnat bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani bi syarri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salib. Nggak bisa. Nyala. Udah nyala. Tadi mati, Bang. Salib deh, salib mana tuh? Sini aja tadi foto. Entar nggak bisa ini.